Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Durisi Prabowo. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang pembangunan Tol Cipali, di mana saya akan menyampaikan pandangan saya tentang keberhasilan dan kegagalan dari pembangunan proyek tersebut. Silakan simak videonya berikut. Pertama, saya akan menyampaikan sejarah pembangunan tol tersebut. Sejarah proyek jalan tol ini digagas sejak zaman Orde Baru pada masa era Presiden Soeharto. Sebelum proyek ini berhenti sangat lama, dan kemudian pada tahun 2011 dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek ini dilanjutkan dan akhirnya dapat diselesaikan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Saat ini, proyek Tol Cipali merupakan ruas jalan tol terpanjang yang ada di Indonesia, yakni memiliki jalan sepanjang 116 km. Jalur jalan tol ini menghubungkan Cikopo dan Palimanan di daerah Cirebon. Pembangunan Tol Cipali ini mangkrak cukup lama, dikarenakan karena berbagai kendala, termasuk krisis moneter pada saat itu dan pembebasan lahan yang sangat alot. Nah, adapun fakta-fakta tentang Tol Cipali ini, sering terjadi banyak kasus kecelakaan lalu lintas. Pada awal pembukaannya, jalan tol tersebut mencatat 14 kecelakaan lalu lintas dalam sepekan. Ini artinya setiap hari ada 2 kasus kecelakaan, padahal baru dibuka. Terus yang kedua tuh, mayoritas kecelakaan yakni 71,43% adalah kecelakaan tunggal, sedangkan 28,57% adalah kecelakaan ganda. Kecelakaan tunggal antara lain menabrak tebing dan terjerembab ke parit. Nah, yang seperti terlihat di video ini, di tengah-tengah pada median jalan tol ini tuh tidak terdapat beton atau beton brikes seperti jalan tol yang ada di dalam kota. Untuk faktor keamanan ini tidak dibuat beton sebagai pembatasnya, akan tetapi dikasih space tanah atau bisa disebut parit. Nah, kecelakaan tunggal itu seringnya masuk ke sini ke parit karena dikarenakan mungkin faktor dari pengemudi itu sendiri atau yang lainnya. Terus yang ketiga tuh, fakta ketiga, ada dugaan sementara pemicu terutama kecelakaan adalah faktor manusia. Nah, yang tadi saya bilang, pemicunya ya mungkin ngantuk atau apa, saya kurang tahu. Aspek utama dalam kecelakaan itu terjadi atas mengantuk sebanyak 78,57%, selebihnya mulai dari yang lepas kendali seperti ban bocor, oversteer, hingga lelah atau lengah saat berkendara. Itu datanya sebanyak 7,15%. Data yang didapat dari Jasa Marga. Dan mayoritas kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah golongan 1, yakni sebanyak 83,34%. Selebihnya adalah kendaraan golongan 2, yakni 16,66%, dan kendaraan golongan 1 itu seperti kayak mobil pribadi, truk kecil, pick up, jeep, dan lain sebagainya. Sedangkan kendaraan golongan 2 adalah truk dengan mobil bandar. Nah, menurut pandangan saya tuh, kegagalan proyek ini tuh, nih, yang pertama, proyek ini tuh membelah antara sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Hal ini memicu terjadinya kerusakan alam pastinya sih. Nah, ini saluran irigasi sawah, terus aliran sungai, itu saluran airnya tidak terdistribusi dengan normal. Sebelum adanya tol ini tuh, daerah sini tuh nggak pernah sawahnya kebanjiran. Setelah ada tol ini, pada musim hujan, daerah-daerah sini nih sering banget kebanjiran. Yang analisa saya, menurutnya membelah lahan produktif gini seperti kayak membuat bendungan di tengah-tengah sawah gitu. Jadi aliran distribusi airnya tuh jadi tidak lancar. Dan akhirnya mereka pun ya gagal panen.
Di musim hujan mereka gagal panen, sawahnya kebanjiran, di musim kemarau mereka susah mendapatkan air. Harusnya sih proyek ini tuh dibuat seperti jalan-jalan yang ada di Jakarta, flyover gitu. Tapi ya tergantung kos sih. Kalau dibuat flyover gitu pasti biayanya lebih mahal. Dan ini pun proyek kayak dikejar, dikebut gitu sama presiden saat ini. Lagi genjar-genjar yang bangun infrastruktur kan. Nah, yang kedua tuh, yang pertama tuh ini menyebabkan kerusakan alam. Sehingga banyak terjadi banjir di sawah-sawah pertanian tersebut. Terus yang kedua tuh minimnya lampu penerangan jalan dan marka jalan sehingga mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga tuh kurangnya rest area di sepanjang jalan tol sehingga mengakibatkan fisik pengendara cepat lelah karena kurangnya tempat istirahat. Terus yang keempat tuh kurangnya fokus pengendara yang melaju di tol Cipali dikarenakan kurangnya pembuatan rambu pengecut di sepanjang jalan tol. Nah, ini kan tolnya sangat panjang. Terus kemudian lurus. Kalau kayak yang di luar negeri tuh tol yang panjang, jalan tol panjang terus lurus tuh biasanya tuh di samping-samping sini di berapa ratus kilometer tuh diberi kayak apa ya? ring road gitu. Jadi kalau nginjak bahu jalan atau apa bunyi-bunyi gitu. Kalau di sini nggak ada sama sekali, bahkan lampunya pun minim, penerangannya minim, terus medianya pun kayak gini, asal-asalan. Ya mungkin sih ya kalau dibuat precast beton itu 116 km tuh butuh berapa miliar gitu ya. Udahlah ya. Terus yang ke 5 tuh ada pembayaran termin yang terlambat dan perhitungan struktur setelah desain bangunan yang tidak tepat. Nah, itu yang saya tadi bahas, struktur desainnya tuh kayak nggak memikirkan dampak yang berkelanjutannya gitu bagi para masyarakat yang ada di sekitar sini. Bangun cepat tapi dampak yang berkepanjangannya tuh nggak dipikirkan terlebih dahulu, tidak dianalisa menurut saya. Terus yang terakhir tuh pada musim tertentu seperti musim mudik terjadi kepadatan antrean lalu lintas. Hal ini disebabkan karena tol tersebut tuh hanya memiliki 2 lajur dalam setiap jalurnya, nih hanya 2 lajur. Dan ini pun bahu jalan yang sangat sempit sekali. Terus berbeda dengan tol dalam kota yang memiliki 5 lajur dalam setiap jalurnya. Nah, ini tuh mengakibatkan kalau misalkan musim tertentu kayak musim lebaran gitu, pas orang mudik tuh kayak dari Polantas tuh melakukan kontraflow gitu. Jadi semua pas saat menjelang mudik, ini satu jalur semua ke arah Semarang, terus pas arus balik semua jalur ke arah Jakarta gitu. Jadi kayak dipaksakan banget gitu, 2 lajur dalam setiap jalur untuk jalan tol gitu. Terus selanjutnya tuh ada keberhasilan proyek yang menurut pandangan saya itu sejak adanya jalan tol ini tuh waktu tempuh dari Cirebon sampai ke Jakarta tuh lebih singkat dibandingkan sebelum dibangunnya akses tol Cipali tersebut. Terus yang kedua tuh semakin memudahkan akses transportasi antar daerah sehingga aktivitas bisnis berjalan dengan lancar. Ya pasti kan ada aksesnya udah dibuat itu, pasti logistik apa kirim barang sebagainya lebih lancar, lebih cepat gitu kan. Terus yang selanjutnya tuh terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat, terutama yang di lalu jalan tol tersebut bisa dagang di rest area gitu kan. Nah, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Terus yang terakhir tuh meningkatnya harga tanah di sekitar. Tuh pasti kan udah dibuat akses, pasti harga tanah mahal. Dan developer real estate akan mempunyai keuntungan lebih yang udah dibuat akses dari pemerintah. Terus, nah itu keuntungan dan itu keberhasilan dan kegagalan proyek yang menurut dari pandangan saya. Nah,
statement terakhir dari saya sebagai penutup, yaitu pembangunan jalan tol seharusnya tidak menggunakan lahan pertanian begitu banyak, apalagi lahan yang produktif gitu kan. Karena sektor pertanian merupakan penopang ekonomi negara. Mengingat peran Pulau Jawa memasok 53% kebutuhan pangan untuk nasional. Saya juga berharap jalan tol juga tidak memotong jalur irigasi vital yang akan mengganggu sistem irigasi pertanian, dan pembangunan jalan tol juga diharapkan bisa disinergikan dengan seluruh sistem agribisnis di sepanjang jalan tersebut. Membangun jalan tol baru banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari masalah kerusakan lingkungan, mengganggu swasembada pangan, dan proses kemiskinan yang masif. Nah, dari pembuatan jalan tol ini yang saya lihat ya dari kasat mata tuh banyak banget merugikan pertanian di sini. Jadi lahan yang dulunya produktif, subur, pemasok pangan yang besar, jadi sering kebanjiran. Terus kayak gini, mengakibatkan kayak seringnya longsor gitu kan. Nah, menurut saya, jika dikelola dengan baik dan tidak hanya untuk kepentingan investor dan kelompok tertentu saja, diharapkan industri jalan tol juga bisa menjadi salah satu alternatif perluasan lapangan kerja di Indonesia. Nah, sekian penyampaian pandangan saya tentang keberhasilan dan kegagalan dari proyek Cipali tersebut. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.